Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aulia Sofa dengan NIM 24080860103 dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan bercerita tentang apa itu mikroba, dunia mikroba, atau pokoknya tentang mikroba deh. Selanjutnya, mari simak video lengkapnya berikut ini. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme makhluk hidup berukuran sangat kecil, yang umumnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Mikroorganismenya meliputi virus, fungi, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang lingkup mikrobiologi. Yang pertama ada mikrobiologi dasar, yaitu mempelajari karakteristik, morfologi, dan fisiologi mikroorganisme. Ada juga mikrobiologi terapan yang memanfaatkan mikroba untuk kepentingan manusia, misal dalam industri makanan, obat, dan lingkungan. Ada juga mikrobiologi lingkungan dan ekologi mikroba, mikrobiologi medis, dan kesehatan. Lalu apa sih manfaat mikrobiologi itu? Bagi kesehatan, produk antibiotik, vaskin, terapi probiotik, dan teknik diagnosis. Di bidang pertanian, mikroba tanah meningkatkan kesuburan rizoom, mengikat nitrogen. Di bagian industri, ada pembuatan alkohol, asam organik, enzim, dan bioplastik. Ada juga aspek-aspek dasar dalam mikrobiologi seperti morfologi mikroba, yaitu bakteri yang berbentuk kokus, bulat, basil, atau spirilium. Ada virus yang memiliki kapsid protein dan materi genetik DNA atau RNA. Ada jamur, mikroskopis fungi, uniseluler, ragi, atau multifungsi. Ada juga protozoa dan alga mikroskopis yang strukturnya lebih kompleks dengan organel eukariotik. Selanjutnya ada fisiologi mikroba yang membahas tentang metabolisme, pertumbuhan, nutrisi mikroba, juga reproduksinya. Ada juga genetika mikroba yang mempelajari sifat-sifat genetik mikroba, termasuk struktur DNA, RNA, dan plasmid, replikasi, transkripsi, translasi genetik, dan lain-lain. Terakhir ada ekologi mikroba yang mempelajari interaksi mikroba dengan lingkungan dan organisme lain, misalnya simbiosis, mutualisme, parasitisme, peran dalam siklus biogeokimia, bioremediasi, atau mikrobiomia. Selanjutnya ada ilmu-ilmu turunan mikrobiologi dan penerapannya. Mikrobiologi medis mempelajari mikroba penyebab penyakit dan peranan pada kesehatan. Contohnya, identifikasi E. coli patogen, pembuatan vaksin, dan antibiotik. Ada juga mikrobiologi pangan yang mempelajari mempelajari mikroba dalam pengolahan, fermentasi, dan keamanan pangan. Contohnya ada Rhizopus oligosporus pada tempe dan Lactobacillus pada yogurt. Ada juga mikrobiologi lingkungan dan mikrobiologi industri. Selanjutnya ada perbandingan antara eukariotik dan prokariotik. Yang pertama dari struktur selnya. Eukariotik memiliki membran inti dan struktur sel yang kompleks, sedangkan prokariotik itu tidak memiliki membran inti
dan struktur selnya sederhana. Ada juga dilihat dari cara reproduksinya, yaitu kalau eukariotik dapat bereproduksi secara aseksual atau seksual. Kalau prokariotik umumnya itu aseksual dengan pembelahan biner. Contoh organismenya di eukariotik ada protozoa seperti amoeba, terus alga, dan jamur mikroskopis. Kalau di prokariotik itu ada bakteri, misalnya E. coli atau Archaea, gitu. Selanjutnya ada karakteristik morfologi dan fisiologi bakteri, archaea, dan virus. Bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi. Dinding selnya tersusun dari peptidoglikan yang membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Sedangkan archaea secara morfologi mirip dengan bakteri, namun memiliki dinding sel tanpa peptidoglikan dan membran selnya yang tersusun dari lipid ether, bukan ester. Terakhir, virus. Itu bukan merupakan sel hidup sejati karena hanya tersusun atas asam nukleat DNA atau RNA itu yang dilindungi oleh kapsid protein dan beberapa jenis diselubungi oleh envelop lipid. Virus ini bersifat parasit obligat intraseluler. Selanjutnya ada mikroorganisme eukariotik. Ada fungi, juga protista. Fungi itu adalah organisme eukariotik heterotrof yang dinding selnya tersusun dari kitin dan tubuhnya terdiri atas hifa yang membentuk miselium. Sementara protista merupakan organisme eukariotik sederhana, sebagian besar uniseluler, hidup di lingkungan berair dan bersifat autotrof atau heterotrof. Contohnya adalah amoeba. Selanjutnya ada pertumbuhan dan kultifikasi mikroba. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada suhu, mempengaruhi aktivitas enzim dan kecepatan metabolisme mikroba. Kedua ada pH, berpengaruh pada aktivitas enzim dan kestabilan struktur sel mikroba. Yang ketiga ada nutrisi mikroba yang memerlukan berbagai unsur hara seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan mineral untuk pertumbuhan. Yang keempat ada oksigen, dibutuhkan untuk sebagian mikroba untuk respirasi, tetapi dapat bersifat racun bagi yang lainnya. Yang kedua ada kurva pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada fase lag. Diberikan ciri tidak ada peningkatan jumlah sel yang nyata. Aktivitas selnya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menetrasi enzim, protein, dan komponen sel. Tujuannya persiapan metabolisme untuk pertumbuhan aktif. Selanjutnya ada fase log. Dengan ciri jumlah selnya meningkat secara eksponensial, aktivitas selnya membelah dengan laju maksimum, metabolismenya aktif, dan fase ini ideal untuk studi metabolisme dan produksi biomasa. Selanjutnya ada fase stasioner, diberikan ciri dengan jumlah sel total relatif konstan. Di sini laju pertumbuhannya sama dengan laju kematian sel. Kurvanya itu mendatar di bagian atas. Selanjutnya ada fase death atau kematian. Cirinya jumlah selnya menurun secara signifikan. Sel mati lebih cepat daripada yang terbentuk. Dan kurvanya menurun tajam. Selanjutnya ada metode kultivasi mikroba. Dimulai dengan pemilihan media yang sesuai, baik padat seperti agar. Selanjutnya teknik aseptik seperti
seperti mensterilkan alat-alat media untuk mencegah kontaminasi. Setelah itu, isolasi koloni yang dilakukan menggunakan metode strict parade atau power trap. Selanjutnya, ada koloni tunggal ini kemudian dipindahkan ke media baru yang menghasilkan kultur murni. Terakhir, ada kebutuhan nutrisi mikroba. Yang pertama, ada makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar untuk membentuk sel dan sumber energi. Contoh utamanya ada karbon, nitrogen, fosfor. Kedua, ada mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil, biasanya kofaktor enzim. Contohnya besi, mangan, zinc berperan memungkinkan reaksi biokimia penting, misalnya transport elektron. Terakhir, ada faktor pertumbuhan yang fungsi senyawa organik tertentu yang tidak dapat disintesis oleh mikroba harus tersedia dalam media. Contohnya ada asam amino, vitamin, dan nukleotida. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.